Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Senang sekali Lau Sekarin bisa bertemu dengan adik-adik semua hari ini dalam ibadah sekolah minggu GKY Palembang. Adik-adik seneng gak? Kalau seneng boleh dada-dada dulu dari sana. Oke, nah terima kasih ya yang sudah siap, yang sudah duduk manis untuk beribadah kepada Tuhan. Sekarang adik-adik kita mau buka ibadah kita di dalam doa. Kalau berdoa adik-adik semua harus duduk rapi ya. Oke, adik-adik juga silakan tutup mata dan juga lipat tangan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini, Tuhan berkati setiap kami supaya bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik sudah boleh buka matanya. Sekarang Lau Sekarin mau tanya adik-adik. Ini kan lagi zamannya COVID ya. Ada virus di mana-mana. Adik-adik nggak boleh kemana-mana. Yang biasanya pergi ke mall, jalan-jalan sama mami papi. Sekarang lagi nggak bisa. Tapi hari ini Lau Sekarin mau ajak jalan-jalan. Mau nggak adik-adik ikut jalan-jalan? Mau nggak? Mau? Oke, kalau mau ikut jalan-jalan, Lau ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian yang bilang jalan-jalan. Tapi jalan ikut siapa Lau Sekarin? Kita mau jalan ikutnya siapa? Ikut Tuhan Yesus. Dan itu bukan hanya hari ini adik-adik, tapi setiap hari. Waktu adik-adik lagi sedih, lagi senang, semuanya mau jalan ikut Tuhan Yesus ya. Oke, kita berdiri, kita jalan-jalan ikut Lau ya. Tangannya boleh di belakang, kita jalan-jalan. Ayo kita nyanyikan pujian Jalan Serta Yesus. Tangannya di belakang ya adik-adik, siap-siap. Kita mau jalan-jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Wah, senang sekali nih Lau Sekarin. Tapi yang paling senang pasti Tuhan Yesus yang lihat adik-adik mau berjalan dengan Tuhan. Nah, hari ini masih dalam keadaan berdiri, langsung mau ajak kita nyanyikan satu pujian yang bilang bahwa kita jalan dengan Tuhan Yesus setiap hari itu. Kenapa Lause? Karena kita tahu Tuhan Yesus itu selalu ada sama-sama kita dan selalu akan menolong kita.
Tuhan gak akan biarkan kita sendiri adik-adik ya. Maka mari kita nyanyikan satu pujian lagi yang menyatakan Yesus itu satu-satunya penolongku. Mari kita nyanyikan pujian ini sambil bertepuk tangan. Penolongku yang sungguh, Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Katakan, Yesus itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Oke, puji Tuhan. Langsung senang sekali adik-adik bersemangat memuji Tuhan. Sekarang adik-adik semua boleh duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita, diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini langsung mau kasih tahu nih untuk adik-adik yang masih kecil-kecil. Langsung mau kasih tahu apa ya? Langsung mau kasih tahu kalau Tuhan Yesus itu sayang juga sama kita anak-anak yang masih kecil. Walaupun kita masih kecil, di Alkitab dibilang Tuhan itu sayang sama kita. Dibilang itu Tuhan akan sama-sama dengan kita dan Tuhan akan tolong kita. Jadi sebelum dengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita nyanyikan satu pujian yang mau bilang Yesus sayang padaku. Mari kita nyanyikan pujian ini adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Katakan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi kita mau katakan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah,
Adik-adik semua, mari kita berdoa mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh mengucap syukur dan memuji Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa duduk tenang dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan Tuhan tolong supaya setiap kami yang masih kecil ini, Tuhan mampukan supaya bisa lakukan firman Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Lause Johan yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Nah, tadi kita baru lihat ya tentang orang yang sedang sakit. Nah, Lause mau tanya nih adik-adik ya. Pasti adik-adik pernah enggak merasakan sakit? Ya, pasti semuanya pernah merasakan sakit. Mungkin sakit gigi kayak tadi ya, atau sakit demam, atau pasti juga pernah ada yang mengalami sakit batuk, pilek, dan lain-lain. Ya, nah adik-adik, saya mau tanya ya, kalau kita sedang sakit, pasti rasanya tidak enak bukan? Kalau kita sakit, pasti ya kita itu tidak suka makan. Kita tidak bisa bermain-main. Kenapa? Karena badannya itu tidak enak, gitu ya. Maunya tidur terus, gitu ya. Tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau sedang sakit pasti sangat tidak enak rasanya. Betul ya? Yes, sir. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengar cerita Alkitab atau firman Tuhan yang juga berkaitan dengan penyakit ya atau dengan sakit. Nah, firman Tuhan hari ini akan diambil dari kitab Markus, pasalnya yang ke-1 ayat 29 hingga ayat ke-33. Hari ini Lause mau ajak adik-adik semua untuk belajar membaca Alkitab ya. Kita akan baca bersama-sama. Markus pasal 1 ayat 29 sampai ayat 33. Yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Nah, adik-adik, luar biasa ya. Kita sudah membaca Alkitab ya. Kita langsung membaca dari Alkitab. Adik-adik, pada waktu itu
Tuhan Yesus bersama Yakobus dan juga Yohanes, mereka pergi ke rumah Simon dan ke rumah Andreas. Adik-adik, rupanya waktu itu mama mertua Simon lagi sakit. Wah, sakit apa ya? Nah, tadi kita lihat ya, mama mertua Simon dikatakan lagi sakit demam, adik-adik ya. Rupanya sedang demam. Nah, adik-adik, kalau demam itu artinya badan kita ini sedang merasa panas gitu ya. Suhu badan kita panas. Kalau sudah demam, badannya sudah panas, itu pasti tidak ada tenaga. Jadi tidak bisa untuk beraktivitas. Hanya bisa menggigil gitu ya. Gitu ya. Karena dia sedang merasakan demam. Nah, mama mertua Simon ini karena dia tidak bisa ngapa-ngapain, jadi dia tidak bisa masak makanan kesukaan Simon. Ya, dia juga tidak bisa cuci baju dan juga tidak bisa bereskan rumah dan tidak bisa melakukan hal yang lain. Mama mertua Simon hanya bisa tidur karena dia sedang sakit demam. Lalu ketika Tuhan Yesus datang, ada orang yang memberitahukan kepada Tuhan Yesus bahwa mama mertua Simon sedang sakit demam. Pada waktu Tuhan Yesus mendengar mama daripada Simon ini sakit, Yesus segera menemui mama mertua Simon itu. Tuhan Yesus lalu memegang tangannya dan membangunkan dia. Dan luar biasa adik-adik ya. Ketika Tuhan Yesus bangunkan dia, langsung mama mertua Simon itu terbangun dan langsung demamnya itu hilang. Ya, dia tidak panas lagi dan itu artinya dia sudah sembuh ya, karena dia bisa langsung duduk gitu ya. Kemudian mama mertua Simon karena dia sudah sembuh, langsung dia bangun dari tempat tidurnya, langsung dia bisa memasak makanan. Dan akhirnya mama mertua Simon ini dia bisa melayani Tuhan Yesus dan melayani murid-murid yang lain. Gitu ya. Wah, luar biasa. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakit dari mama mertua Simon. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus ya bukan saja menyembuhkan mama mertua Simon, adik-adik. Hari itu ada banyak orang yang disembuhkan karena ada banyak orang sakit yang datang setelah mereka tahu bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakit. Wah, Tuhan Yesus menjadi penolong bagi banyak orang pada waktu itu. Mereka yang sakit lalu mereka bisa disembuhkan, pasti mereka menganggap Tuhan Yesus ini sebagai penolong mereka, ya, lebih hebat daripada dokter atau tabib pada waktu itu. Karena Tuhan Yesus hanya dengan berdoa, lalu dengan pegang tangan, Tuhan Yesus bisa membuat orang langsung sembuh. Mereka sangat bersyukur dan menganggap Tuhan Yesus sebagai penolong mereka. Siapa tahu ada yang sudah sakitnya itu bertahun-tahun, sudah banyak makan obat, ya, tidak pernah sembuh juga. Sudah pergi banyak dokter, tapi tidak bisa sembuh juga, ya. Tapi ketika didoakan Tuhan Yesus, langsung sembuh. Berarti Tuhan Yesus itu sudah menolong hidup mereka, adik-adik. Tuhan Yesus sudah menjadi penolong bagi mereka yang sakit. Nah, luar biasa ya, adik-adik. Tuhan Yesus sudah menolong menyembuhkan mama mertua Simon yang sakit demam. Dan juga banyak orang sakit yang lain bisa sembuh pada waktu itu. Kita bersyukur ya, punya Tuhan yang selalu mau menolong manusia yang membutuhkan. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kuasa. Bukan hanya menolong mereka yang sakit, tapi Tuhan juga bisa menolong orang bebas dari dosa dan hukuman. Maka itu Tuhan Yesus mau datang ke dunia untuk mati di kayu salib, untuk menghapus semua dosa-dosa kita.
dosanya Lose dan dosanya adik-adik. Tuhan juga bisa menolong kita ketika kita mengalami kesulitan atau ketika kita sedang takut atau kita sedang sedih. Tuhan adalah penolong kita yang luar biasa. Adik-adik bisa datang pada Tuhan Yesus untuk minta tolong. Bagaimana caranya, Lose? Caranya adalah dengan berdoa. Ketika kita berdoa, kita bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, ya. Karena Tuhan Yesus pasti mendengar doa-doa kita. Karena Tuhan sangat sayang kepada kita. Tuhan pasti akan mendengar doa kita jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan dengan percaya penuh kepada Tuhan. Selain doa, kita juga bisa memuji Tuhan. Berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah jadi penolong hidup kita. Nah, mudah kan? Yes, sir. Tuhan Yesus adalah penolong kita. Dan kita bisa minta tolong kepada Tuhan untuk hal apa saja. Untuk sembuh dari sakit, ya. Untuk menghibur kita, ya. Banyak hal. Caranya dengan kita berdoa atau dengan kita memuji Tuhan, ya. Jadi kita bersyukur Tuhan Yesus jadi penolong hidup kita. Nah, cerita Lose sampai di sini dan Lose mau ingatkan kepada kita semua ayat hafalan kita minggu ini yang diambil dari Mazmur 54 ayat 6a. Bunyinya, sesungguhnya Allah adalah penolongku. Sekali lagi, Mazmur 54 ayat 6a. Bunyinya, sesungguhnya Allah adalah penolongku. Wah, luar biasa ya. Nah, sekarang Lose mau ajak kita semua untuk berdoa. Bersyukur untuk cerita firman Tuhan hari ini. Yuk, kita mau sikap berdoa yang baik. 1, lipat tangan. 2, tutup matanya. Yang ketiga, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh mendengar cerita firman Tuhan. Hari ini kami belajar tentang Tuhan Yesus yang jadi penolong bagi manusia. Tuhan bisa menolong kami sembuh dari sakit, menolong kami pada waktu kami sedih, dan menolong keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami mau percaya dan sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hari ini kita sama-sama belajar ya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesuslah penolong sejati. Maka kita mau hidup sebagai anak-anak yang mengucap syukur karena punya Tuhan yang mau menolong kita dan juga hidup bergantung kepada Tuhan. Kalau adik-adik mungkin merasa susah, adik-adik bisa minta tolong kepada Tuhan lewat apa? Bisa adik-adik lewat berdoa. Sama seperti firman Tuhan yang mau ingatkan kita bahwa Tuhan Yesuslah Tuhan Allah yang menjadi penolong kita. Yang terambil dari Mazmur pasal
54 ayat 6a. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Rasa ulang sekali lagi ya. Mazmur pasal 54 ayat 6a. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh kita ingat ya. Adik-adik juga boleh coba hafalkan firman Tuhannya. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di waktu kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan aktivitasnya. Untuk adik-adik yang punya kotak ini, boleh siap-siap. Nanti adik-adik silahkan ambil amplopnya. 1. Kemudian adik-adik masukkan persembahannya. Terus di depannya adik-adik boleh tempelkan, boleh minta bantuan mami papi juga ya. Tempelkan tanggal hari ini dan di belakangnya silakan tempelkan stiker karakter. Kemudian simpan lagi dalam kotaknya, lalu ditutup dan pada bulan Desember kita akan sama-sama kumpulkan persembahan yang sudah kita simpan ya selama ini ya. Dan untuk adik-adik yang belum punya aktivitas ini, boleh minta bantuan mami papinya untuk berikan persembahan melalui QR code dan juga nomor rekening yang ada di bawah ini ya. Sambil kita mempersiapkan persembahan, mari kita nyanyikan satu pujian. Allahku besar, kuat dan perkasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Mari kita nyanyikan pujian ini. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi adik-adik. Boleh sambil berdiri, kita mau bergerak sama-sama ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Puji Tuhan. Lagu ini mau kasih ingat kita bahwa kita punya Allah yang kuat dan perkasa, yang artinya tidak ada yang mustahil bagi Dia ya adik-adik. Tuhan pasti akan menolong kita kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena itu kita akan tutup ibadah kita pada hari ini, ibadah online kita. Nanti adik-adik setelah ini boleh lanjutkan lagi ke Jimit ya. Oke, mari adik-adik boleh duduk kembali, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah selesai beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur bisa dengar firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami mau jadi anak-anak yang bersyukur kepada Tuhan dan juga bergantung kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang kuat, Tuhan yang besar, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan tolong kami,
Dan kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan berkati biar persembahan ini boleh jadi berkat untuk pelayanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, terima kasih sudah setia beribadah dari awal sampai akhir dengan Laksekarin. Tapi jangan kemana-mana dulu. Setelah ini, adik-adik boleh langsung minta tolong mami papinya untuk masuk ke Google Meet, bisa bertemu lause-lause, dan juga teman-teman untuk bercerita tentang cerita hari ini ya. Oke? Dan sekarang sudah saatnya Laksekarin mau bilang, sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.